Hai semuanya, selamat pagi. Gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi di video kali ini kita akan update lagi ya untuk pergerakan dari market Bitcoin melanjutkan update yang kemarin. Ini adalah segmen analisa pagi. Teman-teman, hari ini tanggal 7 Desember kita akan mulai dari eh, news aja deh dulu. Jadi so far sih hari ini nggak terlalu banyak news. Paling kemarin yang cukup menarik adalah Paraguay legislatif ya yang gagal dalam memperjuangkan regulasi untuk cryptocurrency. Jadi bisa dibilang Paraguay ini mencoba untuk menjadikan kripto sebagai reserve currency mereka, tapi malah gagal nih dalam veto. Jadi regulation law atau hukum regulasi negara mereka masih belum bisa mensahkan cryptocurrency sebagai mata uang digital mereka. Terus so far sih nggak terlalu banyak berita. FTX kemarin juga udah tenggelam. Di Twitter sendiri ya ini dari Cointelegraph jadi banyak yang bilang market bakalan deep ya, turun lebih dalam lagi, tapi so far sekarang masih tetap sustain. Terus juga ada Dogecoin yang baru nge-tweet, ini kayaknya ada tanda-tanda sesuatu deh dari Doge. Bisa teman-teman perhatikan Dogecoin ya, mungkin hari ini bisa terbang atau gimana, kita nggak tahu karena memang suka tiba-tiba. Terus juga dari CNBC ada berita bahwa Biden mendiskusikan tentang kemungkinan terjadinya resesi di Amerika Serikat. Jadi dia berbicara di TSMNC Arizona. Ini mungkin cukup penting buat kita melihat seperti apa kondisi dari ekonomi. Jadi kalau kita lihat dari gambaran-gambaran berita yang ada, faktor Bitcoin hari ini stagnan itu lebih didominasi dari ekonomi, makroekonomi. Jadi secara news, secara fund dari cryptocurrency itu tidak terlalu banyak. Berita exchange yang kemarin collapse juga udah nggak terlalu gimana-gimana, udah semakin tenggelam ya. Jadi bisa dibilang faktor yang paling menentukan saat ini adalah kondisi dari makroekonomi, karena ketakutan pada market ya. Market itu fears terhadap yang namanya resesi ke depannya. Wall Street pun kemarin melemah, teman-teman bisa lihat di sini. Dow Jones turun 1,07%, S&P 500 drop 1,44%. Terus juga ada Nasdaq yang terjatuh di 2%, which is ini merupakan tanda penurunan market ya, tanda penurunan market mungkin berpotensi turun lebih dalam lagi. Seperti nggak ada yang terlalu kita perlu khawatirkan kalau kita lihat dari kondisi sekarang. Ini juga ada Senator Loomis yang memberikan donasi untuk FTX sebagai ajang recovernya market, semoga aja bisa positif. Terus juga Binance itu ada event ya untuk FIFA World Cup-nya, ini mungkin bisa men-trigger harga Binance buat naik. Ini sangat menarik sih untuk koin-koin bola ke depannya, mungkin menjelang Piala Dunia final teman-teman, menjelang final mungkin koin-koin bola bakalan dipump naik lagi. Ya menarik untuk kita lihat, tapi teman-teman juga harus hati-hati, ini sangat spekulatif ya. Bisa jadi setelah final justru malah di bawah turun. Tapi kalau berita yang lain sih nggak terlalu gimana-gimana. Kita akan langsung masuk ke kalender ekonomi. Kemarin teman-teman kita sudah dapat beberapa data, salah satunya adalah PMI konstruksi di Inggris yang menunjukkan hasil 50,4. Artinya adalah pembangunan di Inggris saat ini dalam kondisi yang tidak terlalu baik, bisa dibilang seperti itu. Mereka sangat kesulitan dalam hal pembangunan konstruksi. Jadi karena ini disebabkan dari inflasi ya yang sangat tinggi di Inggris. Jadi mungkin pound sterling melemah kemarin. Terus juga kalau untuk hari ini sih ada prospek energi jangka pendek, EIA. Ini cukup penting untuk kita melihat seperti apa cadangan dan juga prospek energi yang ada di Amerika dan juga di ekonomi keseluruhan nantinya. Jadi kalau energinya semakin banyak, artinya adalah saat ini kondisi market sedang bersiap-siap. Tapi kalau kondisi cadangan energi mereka sedikit, mungkin juga nanti akan dibahas prospek seperti apa sih ke depannya energi, tentang green energy ya. Ini juga penting untuk kita lihat.
karena kan kita lagi dalam fase transisi nih. Nanti diharapkan sekitar 2050 kita sudah transisi dari energi fosil minyak menuju energi yang terbarukan, yaitu dengan baterai tentunya. Jadi ini sangat penting. Terus juga ada inventory minyak mentah. Mungkin hari ini sedikit volatile teman-teman, jadi tetap hati-hati ya. Di perdagangan besok kita akan ada beberapa news lagi, klaim pengangguran awal yang cukup penting untuk kita lihat. Dan setelah itu minggu depan kita bakalan ada FOMC. Jadi kenaikan suku bunga, apakah The Fed bakalan menaikkan suku bunga secara agresif atau tidak. Kita akan mulai pembahasannya dulu dari indeks dolar. Indeks dolar kemarin fail dalam hal membuat yang namanya descending triangle. Kemarin kita sudah sempat bahas ada potensial di sini tercipta yang namanya descending triangle breakdown, tapi dia malah balik lagi teman-teman, dan sekarang ini bisa kita nyatakan sebagai fail terhadap descending descending triangle, dan saat ini posisinya adalah indeks dolar sangat berpeluang untuk mengalami tren penguatan teman-teman. Dan kalau kita perhatikan juga di sini cukup baik untuk pergerakan dari indeks dolar, sepertinya memang bakalan menguat dalam jangka waktu pendek. Untuk targetnya sih paling bisa sampai ke sini EMA 99. Kalau dia berhasil tembus lagi maka bisa jadi menjadi tren penguatan lagi untuk indeks dolar. So far udah dari FOMC meeting juga udah banyak yang menebak bahwa The Fed bakalan naikin 50 basis point. Jadi nggak ada yang perlu ditunggu dari indeks dolar, mungkin akan dikasih rebound sesaat dulu sebelum nanti FOMC meeting barulah dapat positioning buat mengalami tren koreksi. Dan juga kalau kita lihat dari trennya, ini berpotensi sih menjadi sebuah channel. Jadi mungkin saja indeks dolar tidak bergerak di dalam sebuah descending triangle, melainkan dia hanya bergerak di dalam sebuah channel, dan saat ini berpeluang lagi buat testing ke level resistance di atasnya. Itu untuk indeks dolar. Sekilas untuk emas kemarin recover ya setelah dia nyentuh level EMA 99, dan posisi saat ini emas masih dalam tren bullish, which is ini masih ditopang sama sentimen daripada resesi di tahun 2023. Ternyata banyak orang yang pindah, ada money flow dari dolar ke emas ya. Banyak orang yang mengalihkan dana mereka ke emas. Dan juga untuk market Amerika, S&P 500 seperti yang kita sudah bahas tadi mengalami tren penurunan, dan kita juga sudah sempat bahas kemarin ada potensi membentuk rising wedge, dan terbukti saat ini sudah terjadi rising wedge confirm, dan sekarang posisi dari indeks S&P 500 dalam posisi downtrend jangka pendeknya. Sorry guys. Jadi itu yang mungkin saya bisa sampaikan. Lalu bagaimana terhadap Bitcoin? Bitcoin justru dalam tren sideways teman-teman, sideways yang flat sekali. Nah ini mengundang tanda tanya buat kita semua. Kondisi makroekonomi kan saat ini lagi resesi, banyak money flow yang terjadi dari dolar pindah ke emas. Begitu juga dari saham Amerika yang banyak melakukan aksi taking profit sehingga marketnya turun dan dipindahkan ke emas, karena terbukti emas naik kemarin 1, sekian persen. Tapi Bitcoin masih tetap stabil, ada di kisaran 16.900 sampai dengan 17.000, which is adalah adanya ambiguity terjadi pada market. Ini market mau dinaikin atau gimana? Jadi ada ketidakjelasan terhadap market maker posisinya saat ini. Jadi kalau kita lihat dari indikator Loken, kita bisa melihat posisi dari Bitcoin sebenarnya lagi dalam trend sideways dengan volume smart money yang masih ada di market, tapi memang sedang melandai ya. Kalau kita lihat dari sini, volume perdagangan justru cukup tinggi. Kemarin volume perdagangannya naik kalau kita bandingkan dengan di weekend ini ya. Nah ini menandakan apa sih teman-teman? Market maker masih ada di market, cuman yang melakukan akumulasi di sini kemungkinan lebih banyak adalah dari retail. Dan ini bisa menjadi warning buat kita semua, karena kalau dalam kondisi yang seperti ini market maker masih cenderung ambigu ya, tapi yang banyak serok barang justru retail. Kita harus berhati-hati sama potensi tren penurunan yang bisa terjadi pada Bitcoin ke depannya. Kalau
kita berandai-andai Bitcoin bisa turun sampai mana. Nah, ini adalah level support yang sangat penting di 16.700, 16.600. Kita sudah sempat bahas di beberapa kesempatan juga tentang level support yang kuat ini ya. Karena kalau planning saya sih Bitcoin akan berpeluang membuat yang namanya rising wedge. Ini ditopang sama yang namanya sentimen daripada kenaikan suku bunga 50 basis point untuk FOMC ke depannya. Kalau memang itu yang terjadi, maka saya rasa ada peluang untuk Bitcoin sebagai aset yang hedge, yang berlawanan dengan aset yang lain, ini berpeluang untuk menguat. Setidaknya menjelang pivot daripada the Fed. Tapi di pertimbangan lain saya juga melihat bahwa ada potensi Bitcoin mengalami tren penurunan juga. Jadi kalau kita asumsikan ya Bitcoin dalam tren penurunan, maka apa yang bisa terjadi? Maka dia tidak akan mempertahankan EMA 99-nya lagi. Market mungkin akan dibawa drop dulu ya ke kisaran level support di sini, yaitu di kisaran 16.600, 16.700, dan kemudian falling kembali melanjutkan tren penurunan. Kalau hal tersebut terjadi, maka posisi rising wedge di sini yang berpotensi terjadi pada Bitcoin itu bisa dinyatakan fail atau gagal. Tapi untuk skenario lain, kalau Bitcoin ternyata tidak dalam tekanan selling yang tinggi, mungkin aja Bitcoin hanya mengalami tren sideways aja. Mentok-mentok dia bisa sideways cukup panjang di atas dari EMA 99. Katakanlah Bitcoin hanya sideways di sini, lalu dia akan berpeluang untuk mengambil keputusan di sini ketika akumulasi sudah cukup terjadi. Nah teman-teman, fase sideways kan adalah fase kalau nggak distribusi berarti akumulasi. Kalau kita melihat Bitcoin hanya sideways, maka di sana ada kemungkinan bahwa akumulasi sedang terjadi. Tentunya setiap hari kita akan coba update seperti apa progres daripada pergerakan market makernya. Kalau market makernya semakin meningkat dan di sini terjadi akumulasi, bukan hal tidak mungkin kalau Bitcoin akan kembali melanjutkan tren penguatannya menjelang FOMC ke depan. Jadi ini sekali lagi penuh dengan asumsi, penuh dengan ketidakpastian teman-teman. So untuk kesempatan kali ini saya mewanti-wanti teman-teman untuk lebih aware lagi, untuk lebih berhati-hati lagi dalam kondisi seperti sekarang ini, terutama yang trading jangka pendek. Tapi kalau teman-teman yang memang niat buat invest, so far sih kemarin kita sudah sempat info juga di 16.000 something. Mungkin ada yang mau ambil barang, ya ambil barang. Akhirnya market dibawa naik dan sekarang lagi dalam kondisi yang bingung lagi nih market. Nah, kesimpulan dari video ini adalah teman-teman, indeks dolar berpotensi untuk menguat sementara waktu. Di saat yang sama, emas juga mengalami penguatan. Di sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa downtrendnya posisi daripada indeks dolar kemarin itu merupakan sebuah indikasi bahwa market sudah pindah ke emas. Di saat yang sama, market Wall Street, S&P 500 juga mengalami tren penurunan. Artinya adalah ada perpindahan uang dari market saham ke aset-aset lain. Dan Bitcoin di kesempatan yang sama justru mengalami tren sideways. Artinya belum ada market ataupun money yang exit di Bitcoin. Jadi bisa dibilang Bitcoin ini lagi digantung. Apakah Bitcoin akan disamakan dengan emas atau justru Bitcoin yang kalah pamor terhadap emas? Jadi itu adalah kesimpulan yang saya bisa temukan untuk saat ini. Artinya adalah Bitcoin masih begitu meragukan. Tapi emas itu sudah pasti dipilih menjadi aset hedge saat ini untuk mengatasi yang namanya inflasi. Oke, mungkin pembahasan Bitcoin sekian aja untuk hari ini. Besok kita akan tetap update ya untuk pergerakannya. Semoga besok kita sudah dapat indikasi-indikasi positif. Sekilas aja kemarin closing time frame daily masih cukup ambigu, which is nggak terlalu buruk sebenarnya, tapi juga nggak bisa dibilang baik teman-teman. Jadi kita masih harus tetap wait and see, memantau setiap harinya seperti apa progres kedepannya yang terjadi pada Bitcoin. Oke, semoga bisa bermanfaat. Sekian aja dan akhir kata saya Andre, makasih.